Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil atau laporan dari observasi kami. Baik, kami kelompok 1 beranggota 3 orang. Yang pertama Nisa Urrahmah, yang kedua Nadila Sundari Wijaya, yang ketiga Yoza Praokta. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian huruf hijaiyah. Kata huruf berasal dari bahasa Arab. Huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Kata huruf hijaiyah berasal dari kata kerja, hajja, yang artinya menghitung huruf, membaca huruf. Huruf hijaiyah disebut pula huruf tahjiyah. Huruf hijaiyah disebut juga alfabet Arab. Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika dimasukkan huruf rakab lam alif dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Orang pertama kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan mulai dari alif sampai ya adalah Nas bin Asim al-Laitsi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali lanjutan dari teman-teman dari rekan saya yang barusan, penjelasan dari rekan saya barusan. Selanjutnya yaitu hasil observasi yang kami lakukan di TK Bundo Kanduang di Simawang. Inilah hasilnya dan inilah foto majalahnya. Foto majalah dari TK Simawang tersebut. Jadi dari hasil observasi yang kami dapatkan di lapangan pada majalah tersebut, pada majalah lembar kerja yang diberikan oleh guru kepada anak muridnya, pada untuk huruf hijaiyahnya. Dalam satu tema majalah terdapat satu materi tentang huruf hijaiyah. Begitu dengan huruf hijaiyah, begitu dengan majalah-majalah yang lainnya. Ada beberapa majalah yang sempat diperhatikan. Dari beberapa majalah itu, misalnya contohnya seperti dari majalah tema diri sendiri, terdapat satu materi tentang huruf hijaiyah. Begitu juga dengan materi yang lainnya juga terdapat satu huruf tentang huruf hijaiyah. Jadi dalam satu majalah itu cuma terdapat satu huruf tentang huruf hijaiyah. Majalah TK di Simawang itu sudah bagus. Bentuk tugas yang diberikan oleh gurunya terdiri dari 2. Yang dominan yang terlihat dari majalah tersebut yang kami lakukan observasi, yaitu yang pertama, anak diberi tugas untuk menebalkan garis-garis putus-putus yang terdapat di dalam lembar kerja. Yang kedua, anak diberi tugas untuk menulis huruf hijaiyah berdasarkan contoh yang terdapat pada lembar kerja. Jadi dua tugas itulah yang terdapat di dalam majalah yang diberikan oleh guru kepada anak muridnya. Majalahnya sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi jika diberikan varian berwarna-warna agar anak lebih tertarik untuk belajar mengenal huruf hijaiyah dan anak lebih semangat untuk mengenal huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya mengenai materi yang kami rancang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi kami, yaitu yang C lagi, rancangan materi dan latihan untuk anak. Nah, di sini yaitu bagaimana membuat rancangan materi dengan latihan berupa seperti bentuk majalah. Nah, di sini terlebih dahulu jika kita ingin membuat makalahnya, usahakan
majalahnya itu semenarik mungkin dengan warna-warna ataupun animasi-animasi supaya anak senang dengan majalahnya. Nah, mungkin yang pertama dari majalah tersebut yaitu covernya. Nah, sebelum membuka materi kan anak itu melihat covernya dulu, bagus nggak covernya gitu kan. Terkadang anak itu melihat bagaimana covernya itu, kalau dia bagus, anak itu senang dengan cover tersebut dan suka melihat-lihat gambar-gambarnya gitu, tulisan-tulisannya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi. Kan ini majalah tentang huruf hijaiyah. Nah, di dalamnya materinya itu terdapat di situ huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba, ta sampai ya. Di sini usahakan gambarnya itu besar-besar ya teman-teman, karena nanti kalau kecil-kecil anak itu kan, kalau kecil-kecil di dalam majalah itu kan muatnya banyak gambar, jadi anak malas gitu melihat majalahnya tersebut. Dan usahakan di dalam majalahnya tersebut jangan terdapat banyak kata-kata tulisan-tulisan Indonesia, misalnya kan anak belum bisa juga membaca gitu kan. Nah, selanjutnya setelah ada materi, kan ini seperti huruf bata, guru itu bisa membimbing anak itu dengan misalnya bernyanyi alif bata, atau dengan tepu alif bata gitu kan. Sekreatif mungkin lah guru itu mengajarkan tentang anak, bagaimana anak itu ceria, bagaimana anak itu nyaman dengan yang kita ajarkan gitu. Nah, itu dengan nyanyian kan. Selanjutnya setelah itu kan, setelah bernyanyi misalnya kan, anak itu diberikan tugas. Misalnya kalau di sini dari majalah kami memberikan tugas mewarnai. Tugas mewarnai ini cukup disenangi anak ya. Nah, di sini anak tersebut bebas ingin mewarnai huruf hijaiyahnya itu dengan warna apa saja gitu. Nah, kan ini kan tugas-tugasnya. Setelah anak selesai, jangan lupa anak itu diberi nilai. Nah, di dalam majalah itu diusahakan ada di situ paraf gurunya sama nilai, karena dengan adanya nilai gitu kan, anak itu senang sebagai bentuk apresiasi rewardnya gitu kan. Anak itu telah berhasil, misalnya nilainya itu seperti bintang gitu. Nah, di sini ada latihan-latihan seperti huruf ba, huruf nun. Nah, selanjutnya latihan itu kan, misalnya mewarna itu kan satu huruf untuk satu hari misalnya kan. Terus di lain hari kita memberikan latihan lagi seperti menebalkan gitu kan. Menebalkan itu kan melatih anak itu bagaimana supaya bisa mengikuti bentuk hurufnya gitu kan. Nah, di sini sama diberikan penilaian dan paraf guru. Nah, di sini juga terdapat paraf orang tua, supaya orang tua bisa melihat perkembangan anaknya itu seperti apa ketika belajar huruf hijaiyah gitu kan. Nah, di sini juga ada latihannya seperti huruf H. Nah, mungkin itu saja dari majalah kami tentang huruf-huruf hijaiyah ya. Mungkin bisa juga dengan tanpa majalah, misalnya itu bisa juga dengan bermain plastisin, misalnya merangkai huruf dengan plastisin, huruf-huruf alif kan, alif itu kan anak itu membentuk huruf alif itu seperti lurus gitu kan, dan huruf ba gitu kan. Anak itu bisalah meningkatkan kreatif anak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas ingin mewarnai huruf hijaiyahnya itu dengan warna apa saja gitu. Nah, kan ini kan tugas-tugasnya.
setelah anak selesai, jangan lupa anak itu diberi nilai. Nah, di dalam majalah itu diusahakan ada di situ paraf gurunya sama nilai, karena dengan adanya nilai gitu kan, anak itu senang sebagai bentuk apresiasi rewardnya gitu kan, anak itu telah berhasil, misalnya nilainya itu seperti bintang gitu. Nah, di sini ada latihan-latihan seperti huruf ba, huruf nun. Nah, selanjutnya latihan itu kan, misalnya mewarna itu kan satu huruf untuk satu hari misalnya kan. Terus di lain hari kita memberikan latihan lagi seperti menebalkan gitu kan. Menebalkan itu kan melatih anak itu bagaimana supaya bisa mengikuti bentuk hurufnya gitu kan. Nah, di sini sama diberikan penilaian dan paraf guru. Nah, di sini juga terdapat paraf orang tua supaya orang tua bisa melihat perkembangan anaknya itu seperti apa ketika belajar huruf hijaiyah gitu kan. Nah, di sini juga ada latihannya seperti huruf H. Nah, mungkin itu saja dari majalah kami tentang huruf-huruf hijaiyah ya. Mungkin bisa juga dengan tanpa majalah, misalnya itu bisa juga dengan bermain precision, misalnya merangkai huruf dengan precision, huruf-huruf alif kan, alif itu kan anak itu membentuk huruf alif itu seperti lurus gitu kan, dan huruf ba gitu kan, anak itu bisalah meningkatkan kreatif anak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.